Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 26 Juni 2022. Ya, pada video kali ini saya akan membahas di sektor coal, ya, batu bara. Kita update infonya. Ada beberapa saham ya yang mau saya bahas. Yang pertama ada Indi, kedua ITMG, ketiga Adro, 4 Doit, 5 Bumi, 6 PTBA, 7 ADMR, dan yang terakhir BRMS. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mensupport channel Stock Dictionary menjadi channel yang lebih baik ke depannya dengan masukan-masukan serta semangat dari Bapak Ibu ya. Jujur saya semakin semangat membuat konten apabila bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Baik, lanjut saja ya Bapak Ibu, kita ke Indi, ke saham pertama. Indi kemarin itu di harga 2.550 dengan perubahan harga 0,39%. Ya, kalau dilihat dari volumenya, nah Indi ini terus turun ya. Volumenya terus turun. Mengecil, belum ada spike lagi, ya harus sabar. Ya. Dari net foreign-nya udah mulai masuk ya 3 miliar. Cuma nggak tahu nih ke depannya bisa terus seperti ini apa enggak ya. Mungkin kemarin dia taking profit ya, habis jualan ya, habis beli terus sekarang taking profit gitu. Nah ini lokal keluar tipis. Nah kalau dari bandar detektor dia sih netral ya. Yang beli ada BK, CPKK, yang jual YP, DR, TP ya. YP nih belinya BK beli lebih banyak daripada YP ya, itu tanda baik ya. Jadi masih ada yang akumulasi lebih banyak ya. Langsung kita lihat ke chartnya. Ini nih kemarin ya kesini terpantul di uptrend line-nya ini good ya, di penan uptrend line-nya. Cuma sayangnya masih turun lagi di bawah EMA 60, padahal kemarin udah sempat breakout ya. Ini padahal bagus tapi ternyata gagal breakout ya udah. Nah ini sekarang dia di atas, masih di atas support 2500 ya, dan di atas uptrendnya itu masih bagus. Kita lihat aja ya, kuat nggak berbalik arahnya untuk si Indi ya. Nanti ini penannya udah makin tipis ya, harusnya kalau bisa break ke atas ya lanjut uptrend, tapi kalau break ke bawah ya sudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu menanyakan ya, ini gimana Pak, dia break supportnya dijual apa enggak? Nah, yang jelas kalau dari saya break support dia harus dijual, apalagi dia break dari penannya ya, dari channelnya ini ya. Break dari channel ini udah pasti jelek gitu ya, kemungkinan besar jelek lah. Nah tinggal Bapak Ibu batasin kira-kira mau cut loss apa enggak ya, itu silahkan dianalisa lagi gitu ya. Ini nanti kalau ini break posisi bisa jatuh sampai ke 1488 ya Bapak Ibu. Nah ini kalau break kemarin bisa sampai 3900-an ya. Jadi sebelum yang nikmatnya ya, ini loh ada potensi bahayanya ya. Saya kasih tahu dulu potensi bahayanya untuk Indi terutama ya. Bisa ke support selanjutnya nih. Ini udah supportnya dia kan. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk Indi. Selanjutnya ITMG ya. ITMG ditutup di harga 32.200 dengan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat secara volume kemarin tipis banget ya, sepi banget ITMG, dan ini dijual terus sama asing ya. Asing masih rajin jualan di sini. Nah, lokal juga jualan tapi tipis ya. Nah, ini sebelumnya saya izin hapus dulu ya Bapak Ibu ya, izin hapus karena sudah tercapai ya ini ya. Yang bilang kemarin nggak mungkin ya nggak apa-apa ya, nggak mungkin cuan juga gitu. Yang sekarang ya, ini tadi sekilas saya lihat bahwa MA20 ini sudah menjadi resisten ya Bapak Ibu ya. Ini MA20 sudah menjadi resisten, dan memang ini gap yang kemarin terbentuk ini ya, sisa tipis sudah ditutup kemarin tanggal 22 Juni ya. Jadi ini dihapus, dia nutup cuma pakai rambut
ya, kirain pakai badan sekalian. Nah, kondisinya saat ini bertahan di atas support, ya. Itu bagus, ya, bertahan di atas support itu bagus, ya. Tinggal rounding lagi lah nanti, ya. Ini kemarin saya kira akan sideways di sini, ya, tapi ternyata dia naik, ya mungkin aja bakal sideways juga di atas, ya. Jadi bakal sideways di sini juga mungkin aja gitu, ya. Justru lebih bagus, ya, sideways di sini lebih bagus sembari menunggu MA 60-nya naik, ya. Dia sideways di sini, nah hit di sini bisa mantul ke atas, itu nggak masalah, ya. Jadi nih, ya, seperti ini, dia sideways di sini, begitu dia kena uptrend lainnya dia membal ke atas, terbang, ya. Memang nih uptrendnya dia rada tajam, ya, rada tajam seperti itu, ya. Untuk ITMG, kalau Bapak Ibu udah nonton yang bedah emiten, ITMG ini secara fundamental sangat amat bagus, Bapak Ibu. Jadi memang harga sekarang ini masih terhitung murah untuk ITMG, sangat murah bahkan, ya, karena PBV dan PER-nya rendah sekali. Ya, ini potensi masih naik ke atas 42.000. Oke, jadi yang mau tahu kurang lebihnya di sektor batubara, ya, fundamentalnya seperti apa, bisa nonton di bedah emiten Adro, ya. Di situ saya membagi 4, ya. Jadi perbandingan lah, saya memberikan perbandingan antara Adro, ITMG, PTBA dan Indi, ya. Jadi di situ juga tersirat lah fundamental saham-saham yang lain selain Adro. Nah, itu silahkan ditonton, itu bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu, ya, di sektor batubara. Baik, ITMG seperti itu, ya, Bapak Ibu. Ini dia bertahan di support, mudah-mudahan nggak jebol, ya. Ini udah kritis, makanya IHSG kalau besok mantul, ya, saham-saham seperti ini juga ikut, ya, terselamatkan gitu, ya. Lanjut, saham selanjutnya ada Adro. Adro ditutup di harga 2970, ya, dengan perubahan harga 1,02%. Kalau dilihat volume kemarin tipis, ya, asing masuk tipis setelah 4 hari jualan terus, ya, lokal juga masuk. Nah, Adro, ya, ini saya melihat, ya, ada channel, ya, di sini, ya. Untuk Adro dia membentuk waving, memang, ya udah good. Sekarang dia posisinya di supportnya, ya, di supportnya ini walaupun udah jebol support statisnya, mudah-mudahan ini benar-benar ketahannya besok. Makanya kalau IHSG hijau, ya, Adro kembali lagi naik ke atas 3000 itu good, ya. Nah, jadi ini posisi masih uptrend, ya, posisi masih uptrend, dan MA20 masih di atas MA60, ya. Nah, tinggal bisa balik lagi nggak nih Adro ke atas, ya. Di sini ada gap yang cukup lebar, ya. Di sini ada gap nih, cukup lebar gapnya, ya. Kalau ditutup udah lumayan gitu, ya. Jadi kalau untuk lebih detailnya Adro silahkan nonton video bedah emiten, ya, Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 378 dan perubahan harga 1,61%, ya. Kalau dilihat dari volumenya ini tipis, ya, sudah mulai menipis, asing masuk tipis, ya. Ini sebelumnya Doit udah dimasukin sebenarnya sama asing, ya. Distribusinya juga kecil-kecil. Kalau dilihat dari si lokal, udah jualannya makin menipis, ya, bertanda bagus. Nah, Doit ini kemarin orange adalah gap, ya, ternyata udah ditutup, ya, bagus lah gitu, ya. Jadi ditutup dalam waktu dekat tuh bagus dah, biarin aja. Nah, areanya Doit itu sebenarnya area buy, ini sudah masuk area buy, ya, untuk Doit. Nah, ini area buy untuk Doit, ya. Disclaimer on, jadi kalau misalnya mau beli di area sini bisa, ya. Nah, ini ada MA20, udah sempat sekali diuji dan gagal. Oke, ya, nanti mungkin lebih landai, ya. Memang agak sulit untuk nembus MA itu kalau posisinya masih turun tajam gini, pasti kepantul. Nanti tunggu dia melandai, ya, atau dia udah naik gini, nah itu baru break tuh biasanya gampang, ya. Nembus MA saat lagi drop gini emang susah. Nah, nanti tunggu dia biarin dia sideways, MA-nya melandai, dijebolnya lebih mudah, seperti itu, ya. Jadi untuk Doit
ini kondisinya sudah bagus, dia sideways, ya biarin aja, ya tunggu MA20-nya. Karena udah naik tinggi kemarin juga kan, dia kena double top, ya sudah. Seperti itu ya untuk Doit. Lanjut, saham satunya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 66 dengan perubahan harga positif 1,54% ya. Ya udah nggak heran sahamnya merahnya tebel tapi positif 1,54%. Ya kalau dilihat memang volumenya juga tipis banget untuk Bumi. Asing masuk ya, 3 hari ini masuk setelah buang banyak banget ya nih Bumi. Nggak tahu kenapa sih kok mulai tertarik. Ya ini lokal juga masih keluar terus. Nah kita bicara secara teknikal. Mungkin ini sebuah retrace ya untuk Bumi. Jadi dia sudah naik tinggi, taking profit ya, taking profit. Nah kalau target jauh sih ya sini ya 89 ini targetnya saya. Nah dia rounding dulu ini udah nggak masalah lah ya, diikutin aja roundingannya karena ya memang harganya habis naik, mau tembus juga langsung juga sulit ya. Cuma sayangnya kenapa nggak nguji ini dulu aja 80 gitu loh baru turun ya. Kalau nguji 80 udah turun kan ya udah lumayan cuannya Bapak Ibu juga gitu. Ya jadi kalau Bumi ya, Bumi jujur saya nggak masuk ya, cuma makanya kalau saya cuma di sini yang ngasih pandangan aja di Bumi ya. Kalau Bapak Ibu yang sukanya adrenalin ya monggo ikut Bumi ya. Hati-hati ya, drop 52 itu udah cut loss. Kenapa? Daripada di bawah tidur ya, daripada di bawah tidur ya. Kalau udah naik seperti ini pasang trailing stop aja Bapak Ibu. Oke, biar tenang ya. Jadi Bumi biarin dia mungkin masih mau rounding. Kita lihat roundingannya sampai mana ya, mentok-mentok sih harusnya di sini ya. Di sini ada MA20 sama MA60-nya. Ini udah mulai crossing, pertanda bagus. Ini udah mulai terbilang kembali uptrend gitu ya untuk Bumi. Lanjut, selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 4090 dengan perubahan harga 0,00%. Ya, PTBA sendiri berhasil break dari channel uptrendnya lagi ya, berhasil break dari channel uptrendnya, cuma ketahan di MA20 ya, ketahan di MA20 dan ketahan di resisten 4120-an ini ya. Nah ini kemarin area sideways ya, cuma udah di break ya, mudah-mudahan gak balik. Dan sekarang posisinya adalah ini ada gap. Oke ya, ini ada gap. Nah hati-hati, semoga nggak ditutup dalam waktu dekat ya. Kalau gap di bawah, ini MA60 masih di bawah ya, MA20-nya mulai melandai. Nah ini rawan terjadi koreksi Bapak Ibu untuk PTBA ya, rawan terjadi koreksi. Nah mudah-mudahan kalau kita lihat kan memang saham-saham yang lain sebelumnya yang gede-gede ya seperti Doit, Adro, terus ITMG ini kemungkinan akan sideways ya. Cuma PTBA sendirian tiba-tiba terbang tinggi gitu ya. Memang perlu diingat bahwa PTBA ini ada gap di atas, cuma ya kita nggak tahu nutupnya kapan gitu. Kita nggak bisa memaksakan menganalisa dalam waktu dekat gitu ya. Jadi dipaksa, wah ini kan ada gap pasti ditutup ya, kemungkinan besar ditutup tapi kapan gitu ya. Jadi ini pun belum tentu ditutup dalam waktu dekat, bisa aja setelah naik dulu sampai ke 4400 baru ditutup, bisa juga gitu ya. Jadi untuk mengingatkan harus wanti-wanti, hati-hati gitu ya. Untuk PTBA ini dia masih kondisi kritis pertengahan jalan ya, mau breakout atau breakdown lagi ya, karena ada MA20 dan support di sini ya, ada support di uptrend line dan ada resisten. Itu aja, dia di tengah-tengah diapit sekarang. Kita lihat besok ya. Oke, selanjutnya ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1785 dan perubahan harga positif 6,25%. Ya, ADMR berhasil rebound ya dari supportnya ini di sini. Supportnya di 1700 ini ya, dia berhasil rebound, pertanda baik. Mudah-mudahan dia bisa kembali naik ke atas
Ya, mudah-mudahan dia bisa kembali naik ke atas. Nah, untuk bisa beli berarti Pak sekarang. Kalau saya jangan dulu. Ya, saya jangan dulu. Kenapa? Kita pastikan dia bermain aman. Ya, bisa 2-3 candle di area sini itu bagus. Ya, kalau udah di situ berarti udah mulai diakumulasi juga ya. Jadi kalau udah kondisinya udah satu diakumulasi dan kedua dia sideways di situ, nah itu baru menarik untuk dibeli ya. Jadi jangan sampai kita ini masih menerima pisau tajam ya Bapak Ibu, hindari menerima pisau tajam. Oke, kecuali kita memang sudah tahu oh ini batasnya dia bawahnya di sini gitu. Kayak misalnya kayak maksud saya kayak Adro tadi gitu ya, udah tahu oh di sini nih dia ya areanya. Nah, kalau udah tahu seperti itu, kita masih bisa spekulasi. Ya, cuma kalau belum, ini kan dia habis naik terus ya, nggak tahu di mana. Ya, nah maksud saya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sementara bikin seperti ini dulu ya, ini memang udah garis nih. Ya, ini bisa dijadikan patokan. Itu ya kalau jebol dari garis ungu ini jelek untuk ADMR udah. Ya. Nah, gitu aja untuk ADMR. Ya. Nah, ini ADMR downtrendnya di sini. Ya, downtrendnya di sini. Baik, seperti itu untuk ADMR. Lanjut, saham saja ada BRMS. BRMS tutup di harga 260 dengan perubahan harga 0,00%. Ya, dilihat dari volume tipis, ya, asing kembali masuk, ya, asing ini, gurih juga di BRMS nih ya, besar, lokal jualan, ya, jadi di sini yang beli ini asing terus nih beli ya. Kalau kita lihat dari bundle detektor dia memang di normal distribusi ya. Yang beli BK CCYP, yang jualan DX MGZP ya. BK beli 5 miliaran, DX distribusi 8 miliaran ya. Jadi masih banyak yang distribusi ya. Tapi selamat ya buat BRMS, target saya sudah terhit ya, sudah tercapai. Saya bilang kalau misalnya udah kondisinya seperti ini ya, trailing stop Bapak Ibu ya, ternyata udah jebol ya. Jadi ya sudah. Ya, intinya kalau saya mah udah tercapai gitu aja ya. Jadi analisa saya itu bukan kaleng-kaleng lah ya. Dan kaleng-kaleng. Ya udah beberapa kali cuan, selamat yang ikut gitu. Oke. Jadi saya juga pernah dibilang suruh belajar lagi ya, saya belajar terus. Ya, ayo sama-sama kita tingkatkan skill kita sebiar bisa cuan gitu ya. At least kalau nggak cuan ya kan pasar nggak harus cuan terus, tapi paling nggak tuh nggak rugi besar-besar amat gitu. Ya saat downtrend line ya. Nah ini pasar sekarang masih banyak yang uptrend yang masih enak untuk trading seperti itu. Nah BRMS ini posisi di pertengahan. Oke, posisi di pertengahan. Beli apa enggak? Kalau menurut saya mending jangan dulu ya. Jadi jangan dulu, kita belum tahu arahnya mau kemana. Nanti kalau memang benar-benar break, nah itu baru mau beli malah boleh. Ya, malah nggak telat. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, entah dia reversal ya, ini karena udah candle hammer. Candle hammer merah, ya udah turun. Ya, jadi Bapak Ibu yang kalau udah uptrend gini ya, udah naik tinggi-tinggi. Ini nih, candle-candle seperti ini harus hati-hati. Hammer di atas, ya hammer kebalik. Doji. Nah, terus kalau enggak hijau terus full merah. Ya, batangnya full merah. Nah, itu udah harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, pertanda pembalikan arah. Nah, tinggal balik arahnya sampai mana itu yang harus kita sabar. Gitu maksud saya ya. Jadi ini karena udah pembalikan arah, tunggu dulu aja di support atau ada candle konfirmasi baru bisa masuk. Seperti itu ya untuk BRMS. Jadi selamat yang udah cuan, tapi tidak selamat untuk yang belum taking profit gitu ya. Balik lagi ya, nggak apa-apa ya, semua ada di tangan Bapak Ibu. Masalah keputusan yang jelas saya hanya membantu menganalisa, semoga bisa cuan ke depannya ya. Jadi pasang TS jangan lupa kalau untuk uptrend. Baik, segitu aja dulu Bapak Ibu video kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel Stock Dictionary. Semoga channel Stock Dictionary semakin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Saya minta tolong untuk di like, komen, dan subscribe apabila memang konten ini bermanfaat.
Ya, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.